Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Tulungagung tahun 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak luput kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita, menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan perlindungan, kekuatan, dan kesabaran di masa pandemi yang semakin parah ini. Dan selamat kepada anak-anakku semua yang telah diterima di SMK Negeri 1 Tulungagung. Selamat datang di SMK Negeri 1 Tulungagung untuk para calon-calon pengusaha sukses, calon-calon petani milenial. Oke, di sini saya akan membahas terkait dengan etika berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya, sekarang di zaman-zaman milenial ini kita sering berkomunikasi menggunakan media sosial. Nah, kita harus menjaga etika agar orang lain bisa menerima pesan-pesan kita dengan sebaik-baiknya. Oke, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vicky Priaryono, tempat tanggal lahir Tulungagung 10 Februari 1997. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah di Universitas Negeri Malang. Pekerjaan saat ini yaitu guru SMK Negeri 1 Tulungagung yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alamat rumah saya di Dusun Legawan, Desa Balirjo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Mungkin cukup singkat itu perkenalan diri dari saya lanjutkan. Saya bahas terkait dengan definisi etika terlebih dahulu. Menurut beberapa ahli secara ilmiah menyatakan bahwa menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Jadi etika menurut Frans ini yaitu ilmu yang mencari orientasi atau memberikan arahan dan pijakan dalam tindakan manusia. Lalu menurut James J. Spillane SJ, etika adalah mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan moral yang mana lebih mengarah pada pengguna akal budi manusia untuk menentukan benar atau salah. Nah, jadi menurut James ini etika itu sudah mencakup pada moral manusia, di mana menggunakan akal pikiran manusia untuk menentukan benar atau salah. Lalu menurut Mariani dan Ludegdo, etika adalah seperangkat norma, aturan atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi menurut Mariani dan Ludegdo ini, cangkupan etika itu dalam sekelompok masyarakat. Jadi seperti itu definisi menurut para ahli secara ilmiah. Saya lanjutkan. Nah, secara singkat, etika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai nilai-nilai benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab yang menjadi standar nilai moral dalam masyarakat atau publik. Nah, jadi definisi secara singkat ini, etika mempelajari tentang nilai-nilai benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam cangkupan masyarakat atau publik. Terkait dengan jenis-jenis etika, ada etika umum. Etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar umum
tindakan manusia secara etis. Nah, ini etika secara umum, cakupannya luas, yaitu dalam masyarakat. Contoh, etika umum ini adalah norma agama, norma masyarakat, dan yang lainnya. Ini terkait dengan cakupan yang cukup luas. Nah, cakupan yang sempit, ini ada etika khusus. Itu kebalikan dari etika umum yang bersifat general. Etika khusus adalah etika yang mencangkup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Nah, ini ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang politik, dan sebagainya. Contoh, etika khusus seorang siswa, etika khusus seorang guru, etika khusus seorang perawat, etika khusus seorang dokter. Nah, etika khusus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etika individual, yaitu etika khusus yang mencakup standar acuan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi acuan adalah dirinya sendiri, dimana ketika seseorang tidak bisa mempelajari etika secara khusus dalam dirinya sendiri, nah itu nanti akan terjadi kesalahan yang sangat fatal. Sebagai contoh, seorang siswa mentindik dirinya, mentato dirinya, sehingga dampaknya yaitu tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri. Lalu yang lebih parah lagi adalah memakai narkoba dan hal-hal yang lain yang membahayakan dirinya sendiri. Lalu yang kedua yaitu etika sosial. Nah, kita merupakan makhluk sosial, di mana kita selalu membutuhkan orang lain, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, etika khusus yang mencakup standar etika sosial ini merupakan etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan publik sebagai anggota dari masyarakat. Nah, etika sosial ini itu sangat kita perlukan agar orang lain dapat menerima diri kita dengan sebaik mungkin seperti yang kita lakukan kepada orang lain. Ini terdapat beberapa aliran etika. Yang pertama adalah deontologis, yang memandang tindakan dinilai dari niat tanpa memandang dari tujuan kedepannya. Selanjutnya yaitu aliran teologis, yang memandang tindakan dinilai dari niat dan tujuan. Nah, aliran deontologis tadi hanya memandang dari niatnya saja, sedangkan teologis itu memandang tindakan manusia dinilai dari niat dan tujuannya. Lalu selanjutnya, nah ini aliran egoisme, ini mementingkan kepentingan pribadi untuk tujuan pribadi. Jadi tidak memandang kepentingan orang lain, tidak memperdulikan orang lain. Nah, itu yang namanya egoisme. Selanjutnya yaitu, nah ini aliran yang sangat bagus, yaitu utilitarisme, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah di kemudian hari kita akan mendapatkan manfaat juga dari orang lain. Nah, inilah fungsi dari kita sebagai makhluk sosial. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi ini merupakan salah satu etika khusus yang tadi sudah saya sampaikan. Etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Nah, mungkin sudah kalian ketahui bahwa etika berkomunikasi di daerah Surabaya dengan etika berkomunikasi di daerah Jogja itu sudah berbeda.
Jadi di daerah Jogja itu terkenal etika berkomunikasi yang santun, yang lembut. Sedangkan di Surabaya itu sudah dikenal dengan etika berkomunikasi yang kurang begitu lembut. Tuh. Nah, lalu apa yang dampak yang terjadi apabila tidak memahami etika dalam berkomunikasi? Sebagai contoh, kita berkomunikasi dengan nada yang tinggi, dengan komunikasi yang kasar. Apa yang akan terjadi? Yaitu kesalahpahaman. Yang kedua, perselisihan. Yang ketiga, mengurangi kepercayaan dari orang lain. Lalu hubungan orang lain menjadi buruk. Nah, ini dampak-dampak yang terjadi, dan mungkin masih banyak dampak-dampak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, ini ada video seorang bule yang berkomunikasi dengan orang di Jawa dengan menggunakan bahasa Inggris. Akan disimak videonya. Yeah, I'm trying to find a stepper. Oh, travel. Ya, saya dulu. Bentar. By stepper. Nggak ngerti. Tempo. No, by stepper. By Stepper. You've never heard that before? So, my friend told me that on this street in the street. I can go on the stepper. Aduh, Tommy, jenenge Tommy koncone. Ayo tuh. And now where are you going? Surabaya. Yeah, By by stepper. by say. Aduh, oh, no ini. You don't have it? Lain mobil nggak perlu. Maybe go-kart, Grab. Oh no, because yeah, that's a bit too expensive. I'm trying to find a cheaper way to get back. My friend said going by stepper only costs like 10,000. Nothing here. Nothing here? Let me ask my friend. Halo, Rit. Hah? Tibae nang kene gak ono sepur. Gak ono sepure. Mangkane aku golek stasiune gak nemu-nemu Bos, sampean bisa bahasa Jawa kan? Jawa, bahasa Indonesia aja. Bahasa Jawa. Maksudnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesia gak iso, Pak. Sampai Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Saged. Ngenai ngono lho. Mana? Nang ndi? Tapi numpak sepur nang Surabaya. Sepure nang ndi? Hah? Bisa ngono lho. Iku nggone sepur. Do you sell some oats? And oats? Ote-ote. Oats. Oh yes, please. Yes. So, how do I call them? Iya. Oats. Aku nggak ngerti ote-ote. Ote. Ote-ote. Ah, Cabe. what about the on? Ini onde-onde. Ya. Onde. Onde-onde. This one 2, Ya. 2. This one 5. Ya. Iki loro, iki 5. Ya. Aku ngene iki mari nang Arab ora bisa ngene tok karo bosone cara Arab. Oh, sampai tahu nang Arab? Iya. Pinter bahasa Jawa arek. Bahasa Jawa sampean. Hah? Ngono kan bahasa Jawa ae. Lah aku ya tahu nang Arab soalnya. Wong akeh sampean. Aku karo bosone. Sampean Jawa saiki Aduh. Tapi lumayan dibantu ibu-ibu luar biasa. Excuse me. Kita saksikan materi etika ketika memulai pembicaraan. Nah, yang pertama yaitu lihat kondisi lawan bicara. Nah, lihat dulu kondisi lawan bicara kalian, entah dengan teman kalian atau entah dengan guru kalian. Lihatlah kondisi mereka.
apakah kondisi sedang santai, sedang tenang, atau sedang sibuk atau berbicara dengan orang lain. Nah, itu ditunggu dulu, jangan hampiri lalu diajak bicara secara langsung. Itu akan yang namanya memotong pembicaraan dengan orang lain. Lalu selanjutnya, dekati lawan bicara. Nah, ketika berbicara, dekati lawan bicara kalian. Jangan sampai dari jarak yang jauh kalian berbicara dengan suara yang lantang. Nah, itu tidak pantas untuk dilakukan. Dekati dulu, lalu sampaikan apa yang menjadi tujuan dari kalian. Seperti contoh di dalam kelas ketika mau izin keluar, nah itu dekati dulu guru kalian, lalu silakan minta izin untuk keluar kelas. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya mohon izin untuk keluar kelas. Saya mohon izin untuk ke belakang. Saya mohon izin untuk menemui teman saya. Nah, sampaikan seperti itu. Lalu bicaralah yang ramah dan sopan. Nah, seperti orang Jawa mengatakan bahwa aji ning diri muka ana ing ati. Nah, ketika kita berbicara ramah dan sopan, itu nanti dengan orang lain pasti akan dipandang bahwa diri kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Nah, jadi seperti itu, bicaralah yang sopan dan ramah. Lalu selanjutnya, berbicara dan mendengarkan. Jadi ketika berbicara dengan orang lain, itu jangan hanya berbicara tentang diri kalian, tentang pengalaman kalian, dan banyak lagi tentang kalian, tapi dengarkan juga orang lain berbicara. Nah, itu salah satu hal dimana kalian dapat menghargai orang lain. Jadi berbicara, jangan hanya berbicara tentang diri kalian, tapi dengarkan orang lain berbicara juga. Saya lanjutkan. Nah, etika komunikasi ketika tatap muka. Nah, ketika berkomunikasi dengan orang lain, kalian harus menatap mata lawan bicara kalian. Nah, kadang ketika menatap mata, mungkin kalian grogi dan sebagainya. Salah satu solusinya yaitu tataplah di antara pelipis, di tengah-tengah alis. Nah, tataplah lawan bicara kalian di tengah-tengah alis. Itu salah satu solusinya supaya kalian tidak grogi ketika berbicara dengan lawan bicara kalian, utamanya kepada guru kalian. Tetap mata lawan bicara, lalu jaga intonasi dan kecepatan bicara. Jaga intonasi seperti tadi yang saya sampaikan, bicaralah dengan intonasi yang standar, jangan terlalu keras. Nah, sebagai contoh, ketika jarak kalian dengan lawan bicara kalian dekat, itu usahakan intonasi jangan keras-keras. Yang penting suara jelas terdengar, lalu kecepatan bicara. Nah, kecepatan bicara ini bicaralah dengan kecepatan yang standar, jangan terlalu cepat. Nanti lawan bicara kalian itu akan salah menerima informasi dari kalian. Lalu selanjutnya bertanya. Nah, sebagai tanda bahwa kalian mendengarkan, kalian pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Nah, ketika informasi masuk dalam pikiran kalian,
Nah, itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan. Nah, sebagai imbal balik itu kalian harus bertanya. Ini tidak hanya menyampaikan informasi saja. Lalu selanjutnya, cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama seperti tadi, berbicara dengan jelas. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Saya pernah mendengarkan bahwa seorang pembicara yang baik adalah seorang pendengar yang baik juga. Lalu selanjutnya yang ketiga, memperhatikan lawan bicara. Seperti tadi, menatap mata lawan bicara kalian. Lalu selanjutnya, konfirmasi jika merasa salah paham. Ini seperti contoh ketika lawan bicara kalian salah menerima informasi dari kalian sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, kalian harus melakukan konfirmasi dalam artian memberikan penjelasan apa yang sebenarnya kalian sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman sampai pada perselisihan. Lalu yang kelima yaitu perhatikan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu tidak hanya verbal saja, tapi juga nonverbal, yaitu gestur. Yang kedua adalah mimik. Yang ketiga adalah ekspresi. Nah, usahakan ketika berbicara dengan orang lain itu dalam ekspresi yang indah. Jadi tersenyum, jangan menunjukkan bahwa kalian sedang emosi. Nah, seperti itu. Komunikasi nonverbal ini juga cukup penting. Lalu selanjutnya, nah, ketika di masa pandemi ini, kalian pasti melakukan komunikasi dengan guru kalian, dengan teman kalian, atau dengan media. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Ini ada sebuah pesan dari WA, pesan WA kepada gurunya sebagai berikut. Nah, ini dibuka dengan P Pak. Nah, ini dilihat sangat tidak sopan ketika memulai pesan melalui media dengan menggunakan pesan-pesan berikut. Nah, coba lihat ini di mana kesalahannya. Oke, yang pertama, tidak dibuka dengan salam. Yang kedua, tidak memperkenalkan diri. Sebagai contoh, nama, lalu kelas, nomor presensi, dan sebagainya. Lalu keperluan juga tidak langsung disampaikan. Ini sebagai contoh yang salah, jangan sampai dilakukan kepada guru kalian. Lalu selanjutnya, nah, ini juga salah. Assalamualaikum, PK, saya mau tanya. Nah, ini sudah dibuka dengan salam, akan tetapi tidak memperkenalkan diri, tidak menyampaikan secara langsung keperluannya. Langsung aja, Pak, saya mau tanya. Ini mau tanya apa? Kalau bisa dalam satu pesan, nah itu langsung sampaikan apa keperluan kalian. Yang selanjutnya, nah ini P Pak, Assalamualaikum Pak, aku nggak bisa masuk classroom, kirim kodenya semua mapel. Ini komunikasi dengan siapa? Dengan temannya atau dengan orang yang lebih tua, dengan guru kalian? Nah, ini jangan sampai dilakukan. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Ini yang pertama, tidak perkenalan diri. Lalu menggunakan bahasa-bahasa
yang tidak baku. Bahasa-bahasa yang tidak seharusnya disampaikan kepada orang yang lebih dituakan. Pak, aku nggak bisa masuk ke classroom. Nah, ini dirasa kurang sopan ya. Nah, tuh, ini jangan sampai dilakukan. Nah, ada beberapa kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang tidak baku dan jangan sampai digunakan ketika berkomunikasi melalui media ataupun secara langsung. Nah, ini aku, jangan menggunakan aku ketika memberikan pesan, tapi gunakan saya, terutama kepada guru kalian. Lalu jangan gunakan enggak, tapi gunakan tidak. Jangan gunakan makasih, tapi sampaikan terima kasih. Jangan gunakan oke Pak atau oke Bu, tapi sampaikan baik Pak, baik Bu. Nah, itu. Jangan gunakan Y, P, Y dalam artian ya, tapi gunakan baik. Jangan gunakan P dalam artian membuka salam, lalu gunakan assalamualaikum atau selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Oh, tadi ada kirimin. Nah, ini tidak pantas untuk disampaikan, tapi gunakan minta tolong dikirimkan. Itu bagian dari kata-kata yang harus kalian pahami. Nah, ini ada beberapa tata cara untuk mengirimkan pesan melalui media sosial atau khususnya WhatsApp kepada bapak atau ibu guru kalian. Yang pertama yaitu awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Nah, jangan sampai disingkat ASS, terus askum dan sebagainya. Digunakan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau menggunakan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat siang, atau selamat malam. Itu yang kedua yaitu sampaikan permohonan maaf. Lalu mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Karena mungkin ketika kalian mengirimkan pesan, bapak ibu guru kalian sedang sibuk dan sebagainya. Lalu yang ketiga, sebutkan identitas secara singkat. Yang pertama ada nama, kelas, dan nomor presensi. Contoh, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya Gilang, kelas 10 HPHP 1, nomor presensi 19, dan seterusnya. Lalu yang keempat yaitu sampaikan maksud dan tujuan secara singkat dan jelas. Nah, ini sebagai contoh berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia bab teks negosiasi. Bolehkah saya mengumpulkan minggu depan Pak atau Bu, dikarenakan saya masih dalam kondisi sakit. Lalu yang selanjutnya, sampaikan terima kasih. Nah, ketika sudah menerima jawaban, jangan lupa sampaikan terima kasih Pak, terima kasih Bu, seperti itu. Yang keenam yaitu tutup dengan salam. Ketika buka salam, maka lebih baiknya ditutup juga dengan salam. Itu menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Selanjutnya yaitu budayakan
5S ketika di sekolahan. Pertama yaitu senyum. Nah, ketika bertemu dengan gurunya, tersenyum, jangan memasang wajah yang cemberut atau marah. Lalu yang kedua yaitu salam. Sampaikan salam ketika bertemu dengan guru kalian. Itu assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu sapa. Nah, ini ketika di sekolahan saya jarang sekali menemukan siswa yang menyapa gurunya ketika lewat di depan guru. Nah, sebagai contoh, ketika mulai masuk di sekolahan, nah itu motor dituntun, lalu ketika bertemu dengan gurunya itu lanjut berjalan seperti biasa. Nah, seharusnya ketika ada guru itu menunduk dan menyapa, mari Pak, mari Bu. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu sopan. Bicaralah dengan sopan untuk menunjukkan kepribadian kalian. Lalu yang terakhir adalah santun. Santunlah kepada guru kalian. Oke. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Budayakan 5S di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5S.